Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Dafiq Irawan, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari Kabupaten Banyuwangi. Pada video kali ini saya akan memaparkan tentang modul 2.1.A.3 tentang mulai dari diri, memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, bayangkanlah kelas yang saat ini Anda ampu dengan segala keragaman murid-murid Anda. Saya adalah guru SMP Negeri 4 Glenmore 1 Atap yang saat ini mengampu pelajaran pendidikan agama Islam dari kelas 7 sampai kelas 9. Saya memiliki murid-murid yang beragam, mulai dari gaya belajar, jenis dan tingkat kecerdasan, minat bakat, kegemaran, profil pelajar, motivasi belajar, lingkungan keluarga, dan pergaulan sosial, ekonomi, dan budaya, serta keragaman fisik dan psikis. Apa yang telah Anda lakukan untuk melayani kemampuan murid yang berbeda? Setiap individu terlahir unik dan dibekali bakat dan minatnya masing-masing. Untuk mengakomodir kebutuhan murid yang beragam, saya telah melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik, menguji gaya belajar dan jenis kecerdasan peserta didik atau multiple intelligence, melakukan wawancara untuk mengetahui minat mereka, mengobservasi secara langsung sehingga mengetahui profil belajar mereka, berbekal data yang tersedia yang membuat rencana pembelajaran dengan menerapkan strategi yang mengakomodir kebutuhan belajar peserta didik, menentukan media dan model pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar dan jenis kecerdasan peserta didik. Saya melakukan penilaian berdasarkan kriteria tertentu. Saya melakukan refleksi untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya. Apa yang Anda lakukan untuk membuat proses pembelajaran menjadi lebih mudah untuk murid Anda? Agar pembelajaran lebih mudah bagi murid, saya telah menggunakan model pembelajaran yang mampu mengakomodir kebutuhan belajar mereka, menerapkan beberapa metode dalam pembelajaran, menggunakan beberapa sumber belajar yang berbeda, menggunakan media pembelajaran yang berbeda, melakukan penilaian afektif, kognitif, dan psikomotorik. Apakah ada perlakuan yang berbeda yang Anda lakukan? Jika ada, perlakuan seperti apa? Jika tidak ada, apa dampaknya terhadap murid Anda? Dalam proses pembelajaran, tentu saja perlakuan saya terhadap setiap individu berbeda. Hal ini saya lakukan sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Misalnya, untuk murid-murid yang memiliki kemampuan lebih baik dalam menyerap pembelajaran, saya menyediakan beberapa materi tambahan untuk memperluas wawasannya. Sedangkan untuk murid yang kemampuan menyerap pembelajarannya kurang, saya dampingi dan saya berikan waktu lebih untuk memahami. Dampak dari kegiatan yang saya lakukan ini adalah murid yang kemampuannya lebih tidak akan gaduh mengganggu yang lain, dan murid yang kemampuannya kurang dapat memahami pembelajaran lebih baik. Sebutkan tantangan-tantangan yang Anda hadapi dalam proses pembelajaran di kelas yang disebabkan oleh keragaman murid-murid Anda tersebut. Ya, sebagai manusia biasa sangat sulit untuk memenuhi tuntutan dan keinginan setiap orang. Guru bukanlah Superman yang mempunyai kekuatan yang tak terbatas untuk menolong dan melayani setiap keragaman peserta didik. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan KBM juga sering kali ditemukan tantangan, antara lain peserta didik yang belum bisa mematuhi kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Yang kedua, dalam pembelajaran berkelompok terdapat beberapa peserta didik yang pasif, penyusunan materi pembelajaran yang butuh waktu lebih. Kegiatan pembelajaran di kelas membutuhkan waktu yang relatif lama sehingga kadang waktu yang ada tidak mencukupi. Dan target pencapaian materi yang harus selesai kadang membuat pembelajaran tidak optimal. Tindakan yang saya lakukan untuk mengatasi tantangan yang ada yaitu peserta didik yang belum bisa mematuhi kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, tindakannya menerapkan segitiga restitusi. Dalam pembelajaran berkelompok terdapat beberapa peserta didik yang pasif. Tindakan yang saya lakukan adalah mengingatkan kembali peserta didik
akan keyakinan kelas. Yang kedua, memperjelas bahwa sistem penilaian terdiri dari penilaian kelompok dan individu. Yang ketiga, meminta peserta didik melakukan refleksi diri. Yang keempat, meminta setiap kelompok memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dalam kelompok. Selanjutnya, menggunakan materi yang sudah tersedia di buku dan menambah dari beberapa sumber lain. Materi yang lebih mudah saya alokasikan waktu lebih sedikit. Saya kadang memberikan tambahan materi lewat video jika ada materi yang terlalu sulit dan meminta murid mempelajarinya di rumah, sehingga tidak menghabiskan waktu di kelas. Menurut Anda, untuk mengakomodasi tantangan yang terkait dengan keragaman murid tersebut, bagaimana seharusnya pembelajaran itu dirancang, dilaksanakan, dan dievaluasi? Dalam kesehariannya, guru akan senantiasa melakukan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga kemampuan untuk multitasking ini secara natural sebenarnya dimiliki oleh guru. Akan tetapi, guru tentunya bukanlah malaikat bersayap atau Superman yang bisa kesana kemari untuk berada di tempat yang berbeda-beda dalam satu waktu dan memecahkan semua permasalahan. Salah satu solusinya yaitu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Untuk mengakomodasi tantangan keberagaman murid, menurut saya tindakan yang harus dilakukan adalah melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid, menyusun rencana pembelajaran berdasarkan kebutuhan belajar murid, melaksanakan pembelajaran menggunakan strategi dan metode yang dapat mengakomodir kebutuhan belajar murid, dan yang terakhir, melakukan evaluasi dan refleksi kegiatan pembelajaran untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya. Baik, itulah tadi video pemaparan tentang mulai dari diri di pembelajaran diferensiasi kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Jika ada pertanyaan untuk saya, silakan tinggalkan di kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.